teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, saya sudah bersama dengan peneliti dari Laboratorium Indonesia 2045 yang juga penasihat khusus di kantor staf Presiden, Andi Wijayanto. Selamat sore Mas Andi, sehat selalu? Sehat, terima kasih diundang. Terima kasih juga bersedia diwawancarai program Aiman Mas Andi. Mas Andi, apa sih Laboratorium Indonesia 2045? Ya, pada dasarnya nih teman-teman ngumpul lalu berusaha berimajinasi, membuat proyeksi, ngumpulin data, menganalisa big data, media online, media sosial, lalu sama-sama mimpi membangun Indonesia 2045, 100 tahun. Jadi bicara soal kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan juga tantangan Indonesia. 100 tahun Indonesia merdeka, menuju ke sana. Iya, terutama kelemahan dan tantangannya. Apa yang paling signifikan dari kelemahan dan tantangan untuk Indonesia? Kita stagnan, nggak gerak kemana-mana. Ekonominya begini-begini saja, lalu dari pertahanannya mau modern tapi nggak menguasai teknologi, mau kuat tapi alokasi anggaran kecil. Oke, resepnya apa? Sekarang kita lagi ada COVID, perlambatan pasti terjadi bukan hanya Indonesia, juga di seluruh dunia. Mencari terobosan salah satunya adalah kepemimpinan yang kuat, dan secara politik yang paling utama berbeda boleh, tapi jangan gaduh. Batasannya di mana tuh? Yang paling utama menjustifikasi kekerasan ya. Jangan sampai ada justifikasi kekerasan apapun bentuknya, kekerasan fisik, kekerasan verbal, dan jangan menjustifikasi penggunaan kekerasan untuk menyelesaikan perbedaan. Oke, kalau saya lihat dari analisis yang disampaikan oleh Mas Andi, kelemahan dan juga tantangan yang kita miliki, rasanya banyak berkutat di darat, artinya Panglima nanti lebih cocok dari TNI Angkatan Darat tuh. Boleh nggak saya simpulin begitu? Kalau tentang tantangan politik stabilitas ekonomi ke depan, jawaban tegasnya ya. Ya, karena Angkatan Darat yang memang lebih disiapkan sejak terutama masa Orde Baru untuk memiliki doktrin, untuk memiliki kedalaman organisasi yang lebih relevan, lebih sigap, lebih cepat untuk segera menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan stabilitas politik keamanan. Tapi bukankah potensi kita paling banyak di laut? 2/3 Indonesia adalah lautan. Betul, tapi skenario ancamannya selalu dikatakan ancaman itu manifestasinya masih 20-30 tahun ke depan. Ancaman-ancaman yang berupa friksi di perbatasan yang mengarah kepada perang terbuka atau pertarungan hegemoni antara Amerika Serikat dan Cina yang nanti mengarah ke perang kawasan, itu masih bisa dikelola sehingga kita bisa menyusun pertahanan lebih gradual 20-30 tahun ke depan. Tapi yang real yang ada sekarang adalah tantangan-tantangan yang dalam penugasan atau kesiapan organisasi itu lebih relevan dengan kesiapan organisasi Matra Darat. Oke, tapi saya ingin tanyakan Mas Andi, kalau tadi tantangannya soal kegaduhan di sosial dan politik, apa kaitannya TNI dengan sosial politik di luar pertahanan keamanan? Ada operasi tugas perbantuan TNI di pasal 7 Undang-Undang TNI. Ya, di situ TNI bisa dikerahkan untuk membantu tugas-tugas kepolisian, untuk membantu penanganan konflik sosial, misalnya untuk membantu pemberantasan terorisme, pemberontakan bersenjata dan separatis. Ya, itu ada tugas-tugas TNI. Jadi tidak secara otomatis juga TNI dilibatkan, itu tergantung keputusan politik Presiden untuk mengerahkan TNI. Bukankah kemudian polisi sejauh ini masih mampu untuk melakukan itu semua? Jangan-jangan nanti ada suara-suara menarik TNI ke ranah politik? Ya, kekhawatiran itu pasti ada ya. Tapi kalau dilihat sebetulnya sejak Undang-Undang TNI diberlakukan,
Tidak pernah kok TNI betul-betul mundur lalu kemudian hanya konsentrasi misalnya ke operasi militer perang gitu ya. Untuk operasi misalnya pengamanan pemilu ya kita tahu bagaimana pelibatan TNI ketika ada gejolak di depan Bawaslu setelah Pilpres 2019 itu bukan pelibatan politik TNI lagi tapi sudah tugas perbantuan operasi militer selain perang yang sudah diatur di Undang-Undang TNI. Artinya dari latar belakang yang terjadi maka peluangnya besar mengarah kepada TNI Angkatan Darat sebagai calon Panglima TNI yang baru nanti. Iya, apalagi nanti kalau menuju tahun politik pemilu 2024, ya peluang Matra Darat untuk menjadi Panglima akan semakin besar. Tapi kan 2024 masih lama. Kalau misalnya TNI Angkatan Darat, misalnya saya sebut saja Jenderal Andika Perkasa, yang harus pensiun tahun 2022 karena usianya sudah 58 tahun. Kan nggak sampai 2024. Ya, konsekuensinya akan 2 kali berturut-turut Panglimanya dari Matra Darat. Sampai November 2022 Pak Andika menjadi Panglima karena kebutuhan menjaga stabilitas. Lalu setelah Pak Andika pensiun, Kasat Jenderal X yang menggantikan Pak Andika, beliau yang juga nanti dilantik sebagai Panglima TNI. Jadi 2 kali berturut-turut seperti dulu dari Pak Muldoko ke Pak Gatot Nurmantio. Atau misalnya diselingi oleh TNI Angkatan Laut, apakah mungkin? Sangat mungkin. Pada dasarnya Presiden bisa memilih apakah mau mengutamakan rotasi atau mau lebih relevan dengan dinamika ancaman keamanan yang ada. Baik, terima kasih. Peneliti dari Laboratorium Indonesia 2045 yang juga penasihat khusus di Kantor Staf Presiden. Terima kasih Mas Andi Wijayanto memberikan informasi di program Aiman. Sehat selalu Mas. Terima kasih. Saya akan menelisiknya eksklusif